umum gambaran Anda terkait dengan pasar karbon ini akan berdampak kepada kinerja ataupun juga keuangan cash flow dari perusahaan ini sendiri seperti apa dan efeknya juga kepada harga listrik Pak ke depannya? Iya, baik. Terima kasih Mbak Ipa. Saya clearkan dulu sedikit ya, bahwa yang 99 ini adalah untuk 2023 di atas 100 megawatt PLTU. Lalu nanti 2024 ada tambahan di atas 25 megawatt PLTU-nya kita masukkan lagi. Nah di 2025 semua pembangkit akan ikut di dalam pasar karbon ini, baik PLTGU maupun PLTG, gitu ya. Ya. Yang menghasilkan emisi nanti di 2025 sudah semua. Nah, kaitannya dengan adanya nanti ada pasar pasar karbon ini terkait dengan bisa saja itu menaikkan karena ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biaya yang harus dikeluarkan ini tentu akan berdampak kepada biaya pokok penyediaan, karena ini kan kebanyakan di PLN yang punya bersama IPP kan gitu ya, yang 99 ini. Dari 99 ini kan 55 PLN, 44 IPP. Nah, yang 55 ini nanti kan berdampak kepada biaya pokok penyediaan. Nah, kami melihat ya perdagangan ini untuk sementara tidak terlalu signifikan terhadap biaya pokok penyediaan yang berakibat nanti ke tarif listrik. Ya, hitungan sementara kami sekitar 1 per mil, ya cukup kecil untuk sementara ini. Nanti akan kita lihat lagi ke depan seperti apa dampak dari perdagangan ini terhadap biaya pokok penyediaan yang bermuara nanti. Ya, yang bermuara nanti kalau BBP naik maka subsidi sama kompensasi nanti bisa naik, gitu ya. Tapi kami melihat masih kecil, dia masih 1 per mil dari total BPP. Kalau diambil angka 18 dolar per ton harga karbonnya sendiri. Kan kita punya range ya antara 2 sampai 18 dolar per ton CO2. Kira-kira demikian, Mbak Ipa. Oke, tadi artinya kurang lebih begitu Pak ya, tadi ke depannya apalagi dengan tadi pasar karbon yang juga diupayakan juga akan semakin besar, kemudian juga di tahun 2024-2025 juga akan terus meningkat begitu. Tadi artinya juga akan berdampak kepada antara tarif listrik yang akan dikenakan kepada masyarakat ataupun juga subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah begitu. Nah, tapi sejauh ini memang apakah sudah ada perhitungannya begitu Pak dengan target-target yang sudah ada saat ini dengan berapa kenaikan tarif listriknya sendiri ataupun juga subsidi yang mungkin akan ditingkatkan juga begitu Pak Jisman? Ya, yang tadi saya sebutkan masih tidak signifikan, ya, masih cukup kecil, ya, mungkin ya nggak terlalu besar lah terhadap biaya pokok penyediaan kita. Kami nanti akan kalau nanti sudah di tahun 2024, 2025 kami akan hitung kembali nanti, Mbak Ipa. Oke, kemudian kita ketahui juga dari pemerintah kan sebetulnya juga sempat beberapa kali begitu akan menerapkan pajak karbon, tetapi masih terus delay begitu hingga saat ini juga masih belum tahu kapan akan diterapkan untuk pajak karbon sendiri. Nah, seiring dengan sudah adanya mekanisme untuk perdagangan karbon di sektor ketenaga listrikan ini sendiri, apakah memang pajak karbon ini masih dibutuhkan, Pak Jisman? Iya, jadi sampai sekarang belum diterapkan ini pajak karbon. Kita harus hati-hati, gitu ya. Pak, dari Kementerian Keuangan juga belum ada pengumuman resminya, sementara baru Bu Menteri yang pernah menyampaikan bahwa kalau bisa ini lebih besar pajak karbonnya, takutnya nanti pihak pelaku usaha yang defisit itu lebih memilih sanksi untuk bayar pajaknya daripada dia melakukan perdagangan karbon. Kira-kira demikian. Jadi ini dari Kementerian Keuangan belum ada pengumuman resmi. Tapi yang jelas ini harus hati-hati, harus lebih besar pajaknya kalau memang ada, supaya ada dia tidak hanya membayar pajaknya saja, dia udah selesai, tidak ada effort lagi, ya. Tidak ada upaya ini, dia hanya mungkin membayar kalau memang itu murah. Makanya diharapkan itu agar
agak lebih tinggi pajak karbonnya. Kira-kira demikian Mbak Ipa. Oke, artinya kurang lebih urgensinya saat ini semakin penting begitu ya Pak ya untuk tadi penerapan pajak karbon seiring dengan tadi penerapan Iya, pasar karbon sendiri yang iya. sudah dimulai duluan Pak Jisman. Iya, iya harus. Jadi yang bentuknya nanti sanksinya seperti apa? Ya, jangan sampai nanti pelaku usaha ini ya kembali lagi saya sebut memilih bayar pajak karbonnya selesai sudah gitu ya, daripada dia ikut di perdagangan. Ya, jadi ini ini kan baru mulai ya Mbak ya. Jadi kita juga masih di 99 di PLTU, mereka masih B2B sambil melihat pasarnya terbentuk seperti apa. Kita nanti akan hitung-hitungan di tahun ini. Jadi yang kita harapkan tahun ini mulai dulu perdagangan ini seperti apa supaya jalan gitu ya. Kemudian nanti ada pengaturan-pengaturan lebih lanjut terkait dengan harganya sendiri seperti apa. Apakah nanti ada di range-nya berapa gitu ya. Kita akan tentukan. Kemudian nanti pajak karbonnya juga akan kita tentukan setelah ini jalan dulu yang 99 di 2023. Kira-kira demikian semangatnya Mbak.